Kalau budaya kerjanya ya di Singapura itu mereka sangat amat ini sih, mereka menjunjung banget yang namanya privacy. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Apakah gajinya sesuai ekspektasi? Halo generasi pintar digital, kembali lagi di Purwadika Podcast. Nah teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan salah satu alumni Job Connector Digital Marketing Purwadika. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin kita boleh dibuka dengan perkenalan dulu nih Kak. Nama aku Fadia Resika Fitri, biasa dipanggil Fadia. Sekarang aku bekerja di New Entity, salah satu branding agency di Singapura. Oke, udah berapa lama nih Kak kerja di sana? Aku dari bulan November, it means udah 3 bulan ya. Oke, mungkin teman-teman di rumah juga nih pengen tahu background dari Kak Fadia itu apa nih Kak? Backgroundnya kalau aku lulusan dari agribisnis ya, agribisnis pertanian. Setelah aku lulus, aku pengen cari pengalaman pekerjaan tapi yang justru di luar dari pertanian. Aku pertama ikutan kelas untuk data scientist, tapi ternyata memang nggak jalannya di sana. Lalu aku malah dapat first job aku sebagai agent insurance di salah satu one of the biggest insurance di Indonesia. Terus setelah 6 bulan ngejalanin di sana, targetnya tercapai semua, tapi ternyata memang bukan jalannya. Aku cari lagi karir di IT tapi yang lebih mengarah ke marketing juga. Karena memang aku mau cari yang memang satu line dari yang sebelumnya. Jadi aku ngambil digital marketing dan aku cari yang menurut aku oke lah. Dan waktu itu ada iklannya ya di Instagram, itu muncul Purwadika. Oke, aku searching dan aku tertarik. Waktu itu masih online class, tapi aku mau coba deh. Dan ternyata 3 bulan aku ngejalanin di sana Job Connector, ketemu sama teman-teman yang macam-macam ya, punya background yang macam-macam. Terus kita dapet project yang alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Dan sampai akhir aku punya karir di Singapura sih. Oke, itu keren banget. Berarti nih Kak, kita mundur lagi sedikit nih Kak. Setelah lulus kuliah itu sempat belajar data di bagian data. Ya. Nah itu awalnya apa sih yang bikin tertarik? Karena aku aku mikir nih, aku nggak mau bekerja di bidang pertanian. Terus aku nyari pekerjaan yang memang bakal oke nih kayaknya ke depannya. Nah salah satunya itu pastinya di bidang IT. Dan yang bakal happening banget ke depannya itu adalah data scientist. Makanya aku mau Waktu itu mengambil data scientist, tapi sekarang jadi digital marketing. Nah itu perpindahannya gimana tuh Kak? Kan kayak udah di data scientist, kayak pekerjaannya pasti terjamin dan lain-lain. Terus tiba-tiba pengen belajar lagi yang baru, meskipun sama-sama di bidang digital ya. Tapi apa tuh yang bikin tertarik? Oh pengen pindah deh ke digital marketing. Kalau data scientist kan lebih ke big data ya secara keseluruhannya ya. Tapi ternyata aku tuh memang nggak di sana gitu loh. Lebih banyak ke arah kreatifnya gitu kan. Dan aku di pekerjaan yang sebelumnya yaitu di agent insurance kan marketing banget. Nah kayak lebih pengen ngambil satu line yang di situ tuh muncul ketertarikannya untuk ke marketing ya. Ya karena aku juga baru pikir dari sebelumnya kalau di agent insurance itu sebenarnya salah satu pekerjaan yang menurut aku tuh oke buat anak muda dengan salary yang oke banget lah. Tapi sayang banget kalau misalkan penjualannya itu hanya mulut ke mulut gitu loh. Jadi sayang aja kalau misalkan nggak bisa dikembangin lagi secara kreatif penjualannya. Awalnya sih lebih pengen nge-boost penjualan aku as agent insurance. Tapi ternyata setelah aku ikutan kelas digital marketing, wah kok lebih luas lagi gitu loh. Dan aku lebih tertarik lagi untuk nyoba punya karir baru lagi di digital marketing. Oke. Nah tadi juga Kak Fadia kan sempat mention nih, kalau misalnya projectnya kan Kak Fadia dan teman-teman tuh masih jalan sampai sekarang yang dari Purwadika. Itu boleh dijelasin sedikit nggak sih Kak? Jadi di awal kita Purwadika itu kan
di kelas digital marketing itu terbagi jadi 3 kelas tuh. Level beginner, intermediate, sama yang terakhir spesialis. Dari level beginner kita itu harus udah punya satu project bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu aku nama projectnya Sehat Kuy. Jadi itu terdiri dari 4 orang. Itu dari awal tuh. Jadi yang bisa kita jalanin sampai sekarang sih, maksudnya kayak ada salesnya, ada marketingnya, jadi kita nge-boost juga dari Instagramnya, ya berlanjut sih sampai sekarang. Oke. Tapi bisa lebih jelaskan nggak Sehat Kuy ini apa sih Kak? Sehat Kuy itu adalah salah satu platform pertamanya sih kita cuman mau jadi platform tentang kesehatan ya buat kaum millennials. Cuman terakhir dari Purwadika kan lebih mau ngedorong kita untuk ngelakuin sales atau penjualan. Nah disitulah kita kayak nyusupin kayak penjualan madu granola. Oke, jadi lebih berkembang ya bisnisnya ke sana. Oke. Terus sekarang Kak Fadia nih udah kerja di salah satu perusahaan di Singapura. Yep. Oke. Boleh tahu nggak sih Kak role pekerjaan Kak Fadia itu di sana ngapain aja? Role pekerjaan aku di sana social media management. Jadi aku tuh di under marketing. Terus roles-nya itu adalah aku yang handle semua sosial media, Instagram, terus Facebook, LinkedIn-nya mereka, YouTube-nya mereka. Terus social management aku juga banyak bantu kayak misalkan kalau klien butuh buat content planner, terus mereka buat konten outline konten mereka, terus banyak juga sih aku buatin kayak lebih ke ide-ide untuk sosial media mereka sih. Oke, sejauh ini gimana Kak kerja di sana? Happy, seneng? Happy banget. Happy banget ya. Emang udah passionnya di situ. Ya, karena dari aku selesai digital marketing, aku memang pengen banget lebih terjun ke agency ya. Karena ngelihatnya kalau di perusahaan kayak monoton gitu kan pekerjaannya. Dan kalau di agency kan kita lebih ketemu dengan banyak macam klien kan. Dari situ sih lebih kayaknya lebih banyak tantangannya gitu. Oke, jadi lebih seru ya kerjanya. Lebih seru banget. Terus aku penasaran juga nih, budaya kerjanya gimana tuh Kak? Kalau budaya kerjanya ya di Singapura itu mereka sangat amat ini sih, mereka menjunjung banget yang namanya privacy. Karena kan kalau kita di Indonesia nih, ini yang salah satu perbedaan banget ya menurut aku. Kita kan kalau di Indonesia apa-apa itu pasti pakai WhatsApp kan. Nah kalau mereka tuh nggak mau pakai WhatsApp. Jadi based on pekerjaan ya pakai Google Chat gitu. Jadi dan kita juga punya satu platform pekerjaan yang menunjang workboardnya kita, timeline yang kita itu semua terintegrasi di Google. Jadi kita pakai Google Calendar, meeting juga pakai Google Meet. Dan salah satu perbedaannya juga mereka tuh punctual. Jadi apapun itu due date-nya hari ini ya hari ini. Itu kita nggak bisa benar-benar mundurin besok deh nggak bisa. Mereka tuh maunya hari ini ya pun harus dikirimnya nanti jam 11 malam. Yang penting masih masuk hari ini. Masuk hari ini. Itu sih yang paling benar-benar kalau budaya Indonesia sama Singapura ya. Oke. Nah terus nih Kak, dengan perbedaan kultur, mungkin juga kurikulum atau cara belajarnya kan beda ya, misalnya Indonesia dan Singapura. Nah kira-kira nih Kak, yang dipelajari di Purwadika itu kepake nggak sih dengan pekerjaan yang sekarang? Kepake banget dari khususnya aku kan di sosial media kan. Dari cara kita buat konten, bridging konten dan semua konten planner yang dari Purwadika pernah ajarin ke aku khususnya itu benar-benar bisa diterapin banget selama aku kerja sih. Selama pekerjaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Apakah gajinya sesuai ekspektasi? Sesuai banget. Dan yang lebih yang lebih buat aku jadinya semangat banget karena mereka tuh menawarkan escalating salary gitu loh. Jadi per 6 bulan ada escalating lagi sampai
Karena kan mereka sebenarnya mengharuskan aku untuk ke sana, tapi karena saat ini lagi pandemi dan Singapura juga masih tutup, jadi belum bisa ke sana kan. Tapi kalau memang harus ke sana pun, kita juga di pemerintah Singapura itu punya salah satu syarat ya. Jadi untuk ngedapetin work permit itu ada salary yang memang harus dipenuhi standarnya. Nah, karena memang belum sampai ke sana, makanya akan terus escalating gitu. Oh, ada akan penaikan terus ya? Iya. Oke. Nah nih Kak, kita mundur sedikit nih. Awal sebelum belajar, sebelum masuk ke dunia digital, sempat ada keraguan gak sih? Untuk shifting kan dari jurusannya apa tadi? Ya, pertanian dari ya pertanian, Kak? Ya. Ragunya itu lebih jatuh bukan ke diri sendiri sih, tapi dari orang-orang di sekitar. Karena pekerjaan di dunia digital itu kan menurut orang tua yang notabene itu menganggap PNS adalah pekerjaan yang pasti banyak yang relate pasti banyak yang relate kan. PNS itu adalah pekerjaan nomor 1 lah di Indonesia. Nah, jadinya keraguan itu malah justru datang dari orang tua. Tapi as time goes by sih, orang tua malah ngelihatnya oke juga nih pekerjaan di dunia digital. Dan karena aku juga bisa ngeyakinin gitu loh dengan apa yang udah aku jalanin selama ini. Dan bisa membuktikan juga bahwa sekarang juga, bisa kerja di salah satu perusahaan di Singapura. Di Singapura ya kan? gitu loh. Okay. Nah Kak, berarti ini kayak udah pernah terjun ke dunia digital itu 2 kali. Kan dari yang data scientist sama yang digital marketing ini. Nah itu tanggapannya gimana? Mungkin dari orang tua atau? Kalau dari orang tua sih, karena aku lebih bisa ngeyakinin ya, karena kan aku sebelumnya punya background pekerjaannya kan di agent insurance kan, itu kan lebih ke marketing banget. Nah kalau yang sebelumnya kan aku kayak lebih nerka-nerka aja, ternyata memang nggak cocok ke aku kan. Terus kalau di digital marketing kan aku tuh udah tahu apa role-nya nanti aku mau kemana. Dan kalau aku lebih bisa ngejelasin ke orang tua secara detail, aku maunya kemana, visinya aku mau kemana, orang tua juga bakal lebih lebih yakin juga ke aku. Oke, jadi akhirnya mantap memilih terjun lagi ke digital marketing. Oke, nah mungkin Kak ada tips nggak nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang mencari peluang juga di dunia digital marketing? Kalau buat teman-teman di luar sana, maksudnya gini sih, karena untuk kalian yang ada di posisi sekarang di umuran 25 ataupun di 20-an, itu kan kalian pasti mungkin kalian lagi ada di masanya quarter life crisis, lagi pengen nyari jati diri gitu kan. Aku lebih nyaranin lagi, lebih cari aja potensi yang ada di dalam diri kalian. Karena mungkin saat ini apa yang udah dijalanin belum sesuai, ya udah dicari lagi gitu loh. Jangan pernah berhenti aja sih, karena ketika udah nemuin suatu hal yang emang udah tepat dan dijalani dengan sepenuh hati, itu kerasanya bakal beda banget sih. Nah oke teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita bersama Kak Fadia. Seru banget nih, kita udah bahas dari awal karirnya Kak Fadia, dari yang jurusan pertanian sampai sekarang bisa kerja di salah satu perusahaan di Singapura. Nah mungkin cerita Kak Fadia ini bisa jadi inspirasi juga nih bagi teman-teman di luar sana yang mungkin pengen juga berkarir di bidang digital. Oke, thank you banget nih Kak Fadia udah hadir hari ini, udah bisa ngobrol-ngobrol dan juga menginspirasi teman-teman di luar sana. Thank you.